bicara tentang adanya pidana mati dalam konteks percobaan. Ada pidana mati bersyarat. Di situ orang tidak langsung dipidana mati, tapi kemudian menunggu waktu selama 10 tahun. Apakah dalam 10 tahun itu ada perubahan perilaku dari yang bersangkutan? Kalau perubahan perilaku yang signifikan dan ke arah kebaikan, maka sangat mungkin hukuman mati itu kemudian dianulir atau direvisi menjadi hukuman pidana seumur hidup saja. Menurut kacamata Abang, apakah ini udah menjunjung tinggi keadilan atau belum dalam prosesnya gitu ya, penegakan hukum itu sendiri gitu. Artinya ini tanpa melihat siapa pelakunya nih gitu. Ada tadi kasus Firly, ada juga yang besar kalau kita ingat Ferry Sambo gitu kan ya, dan yang lain-lain termasuk tadi yang menjerat beberapa menteri gitu, ada SYL, ada Joni Plate dan lain-lain gitu. Abang melihatnya seperti apa, Bang? Ya, agak susah Bang. Ini pertanyaan yang lebih berat daripada menjawab disertasi. Kalau menurut saya gini Bang Darwin, memang kita nggak bisa menilai hukum itu hanya dari putusannya ya. Betul. Maka kita harus melihat dari prosesnya, karena bicara tentang hukum pidana misalnya, itu kan sistem peradilan yang bicara di sana. Maka sistem ini satu kesatuan utuh yang nggak terpisahkan. Kanal semacam ini kan adalah edukasi bagi masyarakat juga kan. Bagaimana masyarakat itu melihat perspektif hukum dari segi keadilan, bukan hanya dari korban tapi juga pelaku atau keduanya begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Nah, ketemu lagi bersama kami dalam program Ngobdar, Ngobrol Politik dan Hukum bersama Darwin. Nggak terasa Sobat Forum, kita berada di penghujung pekan dari tahun 2023. Nah, pada episode kali ini kami akan mencoba untuk mengulas bagaimana refleksi hukum di Indonesia selama tahun 2023 ini. Nah, kebetulan di tengah-tengah kami sudah hadir pengamat politik dan hukum dari Universitas Tarumanegara, yakni Abangda Heri Firmansyah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Makasih Bang udah mau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih undangannya. Bang, kita langsung aja nih Bang ya. Ini kalau kita bicara hukum di Indonesia ya, tahun 2023 ini Abang melihatnya seperti apa nih Bang? Banyak kejadian ya Bang. Banyak peristiwa banget. yang kemudian harus menjadi catatan agar betul. melangkah ke tahun 2004 ada hal yang buruk, semoga itu tinggalnya di tahun 2023, tidak lanjut lagi ke tahun berikutnya. Pertama-tama mungkin dibuka dengan adanya KUHP yang baru ya Bang. Undang-Undang 1 tahun 2023. Itu kita ketahui bersama kan ditandatangani Pak Jokowi tanggal 2 Januari 2023 ya. Walaupun keberlakuannya nanti akan 3 tahun lagi Bang. Mungkin 2 Januari 2026 akan efektif. Tapi kan perlu sosialisasi, perlu edukasi baik kepada masyarakat maupun aparat penegak hukum. Karena banyak substansi yang berbeda, yang kemudian yang tidak diatur dalam KUHP yang lama, kemudian diatur dalam KUHP yang baru. Contohnya Bang, misalnya bicara tentang adanya pidana mati dalam konteks percobaan. Ada pidana mati bersyarat. Di situ orang tidak langsung dipidana mati, tapi kemudian menunggu waktu selama 10 tahun. Apakah dalam 10 tahun itu ada perubahan perilaku dari yang bersangkutan? Kalau perubahan perilaku yang signifikan dan ke arah kebaikan, maka sangat mungkin hukuman mati itu kemudian dianulir atau direvisi menjadi hukuman pidana seumur hidup saja. Nah ini kan satu hal yang sebenarnya baru ya. Baik edukasi ke masyarakatnya harus clean and clear, apalagi aparat penegak hukumnya. Karena aparat penegak hukum kan sebagai pelaksana di sini. Itu sering melihat bahwa antara tataran teori dan praktik itu kadang nggak sering sejalan Bang. Ini yang membuat kadang tumpang tindih hukum kita juga. Kira-kira itu poin satu yang bisa kita berikan dalam catatan refleksi hukum kita. Tapi kalau ada beberapa hal lagi ya, misalnya oknum katakanlah aparat penegak hukum yang kemudian melakukan kekerasan kepada masyarakat, ini juga perlu perhatian khusus saya rasa. Belum lagi untuk kasus tindak pidana korupsi Bang. Betul. Ada beberapa menteri yang terseret pusaran korupsi yang kemudian sudah diproses ke ranah hukum, bahkan sudah ada yang diputuskan. Baik mantan Menkominfo Pak Plate
dan ini masih belum ada putusannya. Memang kita harus hargai itu. Ini berarti ada asas praduga tidak bersalah di dalamnya yang masih dipegang teguh. Kemudian yang terakhir untuk kasus Tipikor sendiri yang ini rasanya agak berat bagi kita untuk menerima hal itu adalah proses kasus hukum bagi Pak Firly Bahuri, Ketua KPK. Kita tahu bersama kemarin pra peradilannya sudah ditolak, maka kasusnya akan jalan. Ini ditangani langsung oleh Polda Metro Jaya. Nah, Bang, tadi ada beberapa kasus ya yang Abang sempat sebutin itu ya. Saya pikir nggak cukup satu atau dua, tapi ada beberapa rentetan kasus hukum yang terjadi di 2023 dan menurut kacamata kami kasusnya ini lumayan besar gitu ya. Nah, dalam prosesnya menurut kacamata Abang, apakah ini udah menjunjung tinggi keadilan atau belum dalam prosesnya gitu ya, penegakan hukum itu sendiri gitu. Artinya ini tanpa melihat siapa pelakunya nih gitu. Ada tadi kasus Firly, ada juga yang besar kalau kita ingat Ferry Sambo gitu kan ya, dan yang lain-lain termasuk tadi yang menjerat beberapa menteri gitu, ada SYL, ada Joni Plate dan lain-lain gitu. Abang melihatnya seperti apa, Bang? Ya, agak susah Bang. Ini pertanyaan yang lebih berat daripada menjawab disertasi. Kalau menurut saya gini Bang Darwin, memang kita nggak bisa menilai hukum tuh hanya dari putusannya ya. Maka kita harus melihat dari prosesnya, karena bicara tentang hukum pidana misalnya, itu kan sistem peradilan yang bicara di sana. Maka sistem ini satu kesatuan utuh yang nggak terpisahkan. Kalaulah proses penyidikannya buruk, ya kita nggak bisa mengharapkan adanya putusan hukum yang berkeadilan Bang di ujungnya. Maka salah satu poin dari tahapan dari tersebut harus kita pastikan bahwa itu benar dan berkeadilan dari awal, ya, baik di tingkat penyidikan, penuntutan sampai di persidangan, di ujungnya adalah putusan tadi yang diharapkan adalah berkeadilan. Memang mungkin tuntutan social justice dari masyarakat dengan legal justice-nya sendiri memang agak berbeda Bang, karena legal justice kan kadang normatif sekali ya, birokrasi, kemudian perlu kehati-hatian, tidak hanya kecepatan dalam hal penanganan perkara. Nah ini yang kadang berbanding tidak lurus atau terbalik dengan ekspektasi masyarakat ya. Masyarakat kan selalu beranggapan kasus itu secara cepat kalau bisa lewat jalur tol. Walaupun sekarang jalur tol di musim-musim sekarang macet juga. Nah, ini jadi persoalan juga. Bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya para penegak hukum sudah bekerja, begitu ya. Walaupun kadang ketika putusan itu nggak bisa menyenangkan setiap orang, Bang. Artinya adil atau tidak itu relatif gitu ya Bang? Betul, cerdas sekali Bang. Itu sangat relatif. Karena apa? Contohnya sekecil saja, pelaku tentu ingin putusan yang meringankan. Kalau bisa bebas dari hukuman. Tapi mereka yang menjadi keluarga korban dan korban itu sendiri pasti harapannya berbanding terbalik dengan harapan dari pelaku tadi. Mereka ingin si pelaku ini dihukum secara maksimal. Kalau bisa ada pidana mati yang diterapkan. Tapi ketika hukum berhadapan dengan pembuktian misalnya, bicara tentang minimum 2 alat bukti dalam penyidikan, ini kan agak sulit Bang. Kalau seandainya beberapa case berhadapan penyidik misalnya memang buktinya tidak mudah untuk ditemukan, atau ini sudah kejadian yang sudah lama, atau mungkin pelakunya sudah menghilangkan barang bukti dan melarikan diri, atau beberapa dalam kejahatan yang lebih mengerikan lagi ya mungkin tidak hanya menggunakan satu orang tapi ada penyertaan di dalamnya. Maka ini jadi PR berat jadi bagi aparat penegak hukum. Nah, tapi kita dari posisi masyarakat kan kadang nggak mau tahu kan intinya bagaimana hukum itu bekerja dan harapannya adalah sesuai dengan masyarakat tadi. Nah ini yang perlu penjelasan pemberitaan yang juga tepat sasaran ya. Kadang media juga kan sebagai contohnya kanal semacam ini kan adalah edukasi bagi masyarakat juga kan. Bagaimana masyarakat itu melihat perspektif hukum dari segi keadilan bukan hanya dari korban tapi juga pelaku atau keduanya begitu. Nah kalau kita melihat yang baru saja terjadi nih Bang, 1-2 hari kemarin, Lukas NMB Bang. Baru saja meninggal dunia kemarin, sementara udah divonis gitu ya. Sebenarnya dalam konteks hukum untuk case seperti ini kan jarang nih terjadi Bang. Untuk proses hukum dalam konteks kasus Lukas NMB, apakah vonisnya langsung hangus karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, tapi dendanya itu bagaimana gitu Bang? Terus apakah ini dilimpahkan ke keluarganya gitu? Ini kan
untuk masyarakat yang awam akan hukum di luar kan jadi bertanya-tanya nih, Ya. akan seperti apa nih gitu Bang? Ya, ini salah satu dilema dalam penegakan hukum ya Bang. Ya. Tapi kalau kita bicara dalam tataran normatif, teori dan praktik ini kan harusnya seiring sejalan Bang. Ya. Tapi pada pelaksanaannya, aku juga selain mengajar juga praktisi. Aku lawyer. Jadi bisa memahami kadang ini tidak selalu seiring sejalan. Iya. Persoalan tataran normatif mengatakan bahwa kalau seseorang sudah meninggal dunia, dalam hal penjatuhan pidana, pemidanaan berarti sudah selesai Bang urusannya. Karena itu tidak bisa dilimpahkan pertanggungjawaban pidananya kepada pihak lain. Bahkan ke keluarganya sendiri pun nggak bisa. Nah, karena pertanggungjawaban pidana sifatnya individu. Nah, tapi kalau memang ini bicara tentang korupsi, kita nggak tahu apakah ada celah ya misalnya untuk kemudian mengembalikan harta kekayaan yang kemudian seharusnya dirampas oleh negara. Maka ini yang harus bekerja ekstra keras adalah teman-teman yang melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Kalaulah kemarin ditangani oleh KPK, maka KPK yang punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan hal itu ya, dan secara hukum juga. Dan juga misalnya teman-teman artinya terkait kerugian negara yang ditimbulkan tadi. Ya, tapi untuk pidananya sendiri sudah selesai, begitu ya. Karena tidak ada lagi urusan pidana memidana ketika seseorang itu sudah meninggal dunia. Dalam bahasa hukum namanya daluarsa Bang. Daluarsa itu sederhananya adalah kehilangan hak untuk menuntut satu perkara. Salah satu syarat yang dipenuhi adalah orang itu sudah meninggal dunia. Nah, jadi memang secara kemanusiaan hukum menghormati hal tersebut gitu ya. Dan kita juga sebenarnya berbelasungkawa terhadap apa yang terjadi kepada Pak Lukas NMB ya. Oke, secara pidana berarti ini boleh dibilang hangus ya Bang. Karena yang bersangkutan meninggal dunia, tapi kan akibat dari perilaku korupsinya berdampak kerugian terhadap negara. Ketika proses pidana ini berlangsung juga kan ada denda dan lain-lain. Nah, secara teori hukum di Indonesia ini terkait denda ini apakah menjadi tanggung jawab keluarga atau itu gimana Bang? Ya, seharusnya kemarin memang segera dieksekusi ya, kalau memang tidak ada upaya hukum banding lagi. Nah, persoalannya, kalau saya melihat dari kacamata perspektif praktik ya, kan masih menyisakan ada upaya hukum nih. Nah, kalau upaya hukum itu masih ditempuh oleh yang bersangkutan kemarin, ini kan menjadi persoalan di ranah hukum ya Bang. Kalau seandainya putusannya belum muncul yang terbaru, karena bisa saja upaya hukum yang dilakukan itu mengubah putusan di pengadilan tingkat pertamanya, di pengadilan negeri. Sehingga masih ada banding, masih ada kasasi kan, ataupun nanti diajukan misalnya lewat mekanisme yang lain, kita nggak tahu apakah lewat keluarga kah atau lewat kuasa hukum yang diberikan kuasa kah. Ini kan jadi persoalan tersendiri kan, yang bagaimanapun tadi masyarakat beranggapan masih ada hal yang harus dibuat clean and clear dulu dalam persoalan Pak Lukas NMB. Nah, kita tentunya mendorong ke arah yang baiklah, tapi semuanya kita dorong ke arah transparansi saja, secara akuntabel. Apapun tindakan dari aparat penegak hukum itu dapat dipertanggungjawabkan. Apakah dengan menghentikan case ini secara keseluruhan, itu kan harus ada pertanggungjawabannya, tidak hanya secara moral ya Bang, tapi secara hukum juga. Tadi yang saya katakan itu bebannya bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara ini. Maka dia yang perlu untuk menjelaskan hal itu. Apakah kasus ini diteruskan atau dihentikan dengan dasar kemanusiaan ataupun dasar lainnya, itu silahkan saja. Ya, nah kalau kita dengan konteks yang sama tapi di kasus hukum lain Bang, misalnya kasus kriminal atau yang lain gitu ya, tapi konteksnya seperti Pak Lukas NMB gitu ya, proses hukum sedang berlangsung, kemudian yang bersangkutan meninggal, itu juga berlaku hal yang sama Bang, jadi hangus gitu secara ini. Itu adalah lex generalis ya Bang, orang bahasa hukumnya itu adalah panduan normatif umum ya, bahwa logika yang dibangun adalah kalau orang itu sudah meninggal dunia, apalagi yang perlu dipertanggungjawabkan. Kan kalau kita contohkan pidana penjara itu kan hukumannya fisik badan. Mohon maaf, apakah seseorang yang sudah meninggal dunia itu perlu lagi untuk dilakukan tahapan-tahapan untuk melakukan proses pemidanaan tadi? Rasa-rasanya logika akal sehat kita dan nurani kita juga terusik ya kalau memang itu dilakukan. Maka dasar dalam menempatkan ketentuan KUHP terkait daluarsa itu ada aturan hukumnya Bang. Jadi itu sudah menjadi legalitas ya.
dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi kalaupun langkah itu dilakukan oleh teman-teman penegak hukum sebenarnya sudah fine saja. Nah, tapi kan untuk membantah adanya anasir lain, kebenaran hal itu. Nah, karena bicara pidana kebenaran material, maka para penegak hukum harus menunjukkan nih bahwa ini clean and clear, beliau yang bersangkutan ini sudah meninggal dunia. Nah, ini kan perlu untuk memberikan keyakinan masyarakat, karena sekarang netizen tuh maha benar dan pintar. Netizen Indonesia netizen yang maha benar ya. Sangat luar biasa. Karena juga mereka hanya belajar dari online, mereka tahu hukum itu kan. Jadi agak sulit untuk kemudian hanya memaksakan mereka paham dan tidak mengetahui dasar hukum dalam menghapuskan ini apa begitu kan. Karena bagi mereka sederhana Bang, orang yang bersalah dihukum kan begitu. Bahkan di kehidupan kita ada sanksi sosial gitu kan. Walaupun hukum itu sebenarnya hanya satu dari sekian norma. Yang paling penting dari sini kan turunan ke bawahnya adalah norma agama kan yang mengatur hukum itu sendiri sebenarnya. Jadi hakikatnya sebenarnya itu Bang dalam mempelajari hukum. Cuman ketika ada hal yang tidak tersampaikan dengan benar, maka itu jadi bisa saya bahasa Inggrisnya curigation, curiga. Wah ini ada apa ini kan gitu. Ya mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menjadi sesuatu yang mencerahkan buat netizen plus 62 yang maha benar tadi ya Bang. Nah Bang, kita masuk ke konteks lain tapi masih berkaitan dengan hukum ya. Kemarin itu juga ada pemberitaan terkait Putri Chandrawati, istrinya Verdi Sambo yang mendapat remisi hukuman di hari Natal gitu ya, dengan alasan karena perilaku sopan dan lembut selama ada di tahanan. Pertanyaannya Bang, apakah memang semudah itu revisi tahanan ini mendapatkan revisi gitu ya karena perilaku yang sopan gitu? Kayaknya menurut kacamata kami yang bukan orang hukum ini kok indikatornya ambigu banget gitu ya. Karena sopan gitu. Sopan juga kan ini banget ya, nggak jelas absurd, gitu. Absurd kan. Sopan yang seperti apa nih dibilang sopan gitu. Terus langsung dapat remisi gitu. Itu gimana Bang? Remisi di tahanan itu sebenarnya apa ya yang mendasari para tahanan itu dapat remisi? Ya, kegalauan orang bisa dipahami Bang, dan itu tidak salah sebenarnya. Tapi yang perlu kita pahami dari kacamata pendekatan hukum ini kan pasti ada aturan normatifnya. Aturan normatifnya ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Hukum dan HAM Bang. Jadi 3 komponen ini penting untuk memahami terkait remisi. Di Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan yang terbaru, Undang-Undang 22 tahun 2022 kalau saya nggak salah ya. Kemudian ada peraturan Menteri Hukum dan HAM 3 tahun 2018, ada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat wajib untuk mereka warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan hak remisi itu memang diatur Bang. Kalau remisi macam-macam, salah satunya remisi Natal karena ini menghargai teman-teman Nasrani yang memeluk agama Kristen tadi untuk kemudian mendapatkan juga potongan masa tahanan Bang. Karena kita mengakui ada beberapa agama yang sah di Indonesia ini kan, termasuk salah satunya tadi, itu diberikan potongan masa tahanan. Jadi secara syarat memang ada. Misalnya, apakah untuk mengatakan orang itu berkelakuan baik, kalau saya tidak salah mencatat itu, dilihat dalam masa waktu 6 bulan dari dia dipidana itu, apakah dia pernah melanggar disiplin atau tidak di dalam lapas. Nah berarti kan harus ada yang mencatat hal itu Bang. Nah ini yang menjadi persoalan adalah apakah semua narapidana punya hak itu. Kalau kita lihat data, kayaknya belasan ribu juga yang dapat remisi di hari yang sama. Berarti bukan hanya Putri Chandrawati tadi Bang. Tapi kan ini memang kasus Sambo, karena Chandrawati ini kan masuk di kasus Sambo juga. Ini atensi publik luar biasa Bang. Jadi orang ini masih belum move on dengan perkara kemarin yang hampir tiap hari kita dijejali dengan informasi berkaitan dengan kasus Sambo kemarin. Dan ini menurut saya ya jadi momentumnya agak kurang pas gitu ya. Apalagi ketika itu Putri Chandrawati dianggap yang salah satu tokoh yang pegang ini kan. Betul. Kunci. Betul Bang.
Dan itu sudah dimasukkan dalam putusan juga, walaupun ada revisi kembali ya. Ketika ada upaya hukum makin naik ke atas, kalau nggak salah di tingkat kasasi bahkan ada potongan masa hukuman. Yang kita nggak inginkan sebenarnya adalah masyarakat mungkin beranggapan jangan sampai ini diskon tadi potongan masa tahanan ini seakan-akan dalam tanda petik diobral. Ya, dengan indikator tadi salah satunya yang agak mungkin tidak clean and clear, bagaimana kelakuan baik di dalam itu kan. Apakah menolong teman di narapidana di tahanan itu juga masuk dalam kategori tadi. Nah, jadi yang diinginkan adalah dari catatan kasus ini yang mencuat sekarang ini adalah bagaimana pola pendekatan untuk penilaian, untuk pengawasan, pengamatan terhadap perilaku narapidana. Itu kan penting Bang, agar jangan sampai nanti ada orang yang pernah masuk penjara, kemudian mohon maaf dia belajar sesuatu dari penjara itu, jadi school of crime, lapas itu. Betul. Jadi awal dia masuk mencuri kambing, keluarnya nanti nyuri yang lebih tinggi lagi. Dan di beberapa kasus kayak narkoba kan itu terjadi Bang. Penjara menjadi school of crime kan buat mereka kan. Ya, karena tadi mungkin ada lemahnya pengawasan yang dilakukan. Ya kita bisa pahami, mungkin dari segi pendanaan, ya di lapas mungkin tidak sebesar dengan tempat lain, padahal mereka banyak Bang. Lapas itu banyak sekali. Problematika dalam lapas itu sendiri masalah SDM, kapasitas, masalah jumlah petugas pemasyarakatan yang harus mengontrol mereka ya narapidana yang ada di dalam itu kadang 1 banding sekian berapa Bang. Ini secara logika saja nggak masuk akal kan sebenarnya dilaksanakan. Maka mungkin ya agar bijak, agar ini tidak ada alasan lagi excuse dalam tanda petik ruang permaafan untuk mengatakan bahwa ya karena beginilah keadaan kami, ini yang bisa kami lakukan, maka seharusnya atensi pemerintah perlu ditambah ya, untuk bisa melihat bahwa ini adalah bagian yang penting. Kadang orang itu lupa Bang bahwa hukum pidana itu hanya pidana material dan pidana formil. Formil itu menegakkan hukum pidana. Padahal di ujungnya ada yang paling penting juga, pelaksanaan pidana. Untuk melihat apakah benar orang itu dihukum sesuai dengan hukumannya. Apakah benar dia yang kemudian mempertanggungjawabkannya, bukan orang lain. Karena bisa saja Bang di beberapa kasus tuh dalam tanda petik nanti silahkan dicek di beberapa berita ada namanya joki narapidana. Nah, ini ada orang yang mirip yang digunakan misal masuk di sana. Nah ini kan yang pelaku utamanya bebas berkeliaran di luar. Betul Bang. Ada jadi ini yang kemudian kan jadi catatan juga. Kita nggak mengatakan bahwa institusi ini pasti salah, tapi semua yang dibicarakan oleh masyarakat itu pasti tentunya untuk perbaikan. Agar itu juga bentuk kecintaan kan Bang, bahwa ketika masyarakat berteriak, masyarakat kemudian juga menyampaikan aspirasinya, itu adalah salah satu bentuk kecintaan, dan itu sebenarnya tidak perlu dianggap sebagai energi negatif kan. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya, kita masih di terkait Putri Chandrawati Bang, yang tadi dapat remisi 1 bulan ya di Natal. Nah, ada yang menarik, Ferdi Sambonya sendiri justru nggak dapat remisi gitu kan. Apakah memang karena hukuman yang diterima Ferdi Sambo itu udah yang paling berat atau apa nih gitu ya? Kenapa gitu Bang bisa Putri Chandrawati dapat remisi 1 bulan, sementara Ferdi Sambo dalam kasus yang sama gitu ya, meskipun hukumannya berbeda tapi nggak dapat remisi sama sekali. Ya, kalau kita refresh kembali kan Sambo itu awalnya dipidana maksimal Bang, pidana mati kalau nggak salah kan, ancaman di 340 KUHP itu pidana mati. Nah kemudian itu direvisi, diperbaiki lagi di putusan selanjutnya dan akhirnya ada seumur hidup. Nah konteks seumur hidup itu adalah dia menjalani pidana penjara itu sampai akhir hidupnya. Nah berarti tidak ada angka di situ Bang, tidak 15 tahun, tidak 20 tahun atau something lainnya. Jadi hanya bicara seumur hidup. Nah kalau begitu tentunya logikanya nggak mungkin ada pengurangan seberapa pun kan begitu ya. Karena sudah seumur hidup, itu layer tertinggi dalam pemidanaan. Selain di pidana mati, pidana mati dalam pasal 10 KUHP kan mengatur begitu ya, pidana mati dan seterusnya di bawah ada pidana penjara dalam kurun waktu tertentu, termasuk misalnya adalah seumur hidup tadi. Jadi sandingannya udah nggak ada lagi, maka nggak mungkin ada pengurangan dalam jumlah berapapun untuk kasus Sambo. Itu makanya nggak ada remisi ya? Yes, ya. Yang dikhawatirkan publik mungkin kemarin adalah ketika upaya hukum itu putusannya jumlah pakai angka, Bang. Nah, kalau angka tadi ada kemungkinan ada diskon tadi, ada remisi lagi dan lain sebagainya. Maka nanti yang mungkin dia jalani nggak sesuai dengan putusan ya. Nah ini yang kemudian publik atensinya kan kemarin mengawal kasusnya demikian luar biasa kan Bang.
Nah itu Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo yang konteks hukumnya adalah kasus korupsi, Bang. Bagaimana dengan kasus pembunuhan ya tadi ya, Betul. sorry, maaf. Betul. Bagaimana dengan kasus korupsi yang apa namanya merugikan uang negara gitu, merugikan masyarakat dan ini juga termasuk apa kriminal yang ini juga yang lumayan keji juga ya buat masyarakat gitu. Apakah di hari-hari besar nasional ini juga mendapatkan remisi, Bang? Iya, itu sempat jadi polemik, Bang, bahwa orang beranggapan remisi itu adalah hak dari setiap warga binaan, pemasyarakatan. Kalau kita bicara hak berarti tidak membeda-bedakan Semua. kasta, strata ataupun tindak pidana yang dilakukan dalam konteks ini dalam tanda petik tadi ya, Bang ya. Nah, yang jadi persoalan. Tapi pada hakikatnya memang ada kasus-kasus tindak pidana seperti terorisme, narkotika, termasuk yang tadi Abang Darwin sampaikan adalah korupsi, itu perlu ada pengetatan, Bang. Jadi perlu ada pengecualian untuk beberapa kasus tadi, karena tadi kita sepakat tidak bahwa ini adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, yang dimana extraordinary crime itu pendekatan penanganan perkara juga harus yang luar biasa kan. Salah satunya adalah jangan disamakan dengan kasus yang lain untuk remisinya. Nah, karena tadi kesepakatan kita adalah ini harusnya extraordinary. Nah, maka kalaupun ada harus pengetatan yang luar biasa. Jadi tidak jauh lebih mudah dibandingkan tindak pidana umum lainnya. Kalau poin itu saya sepakat begitu. Karena untuk membuka kasus korupsi aja itu luar biasa, Bang. Bulan saya kadang diminta jadi ahli atau juga menangani perkara itu juga kita memahami nggak mudah untuk bisa menyentuh siapa pelakunya. Karena mereka punya power kan di situ kan. Lord Acton kan katakan bahwa power tends to corrupt and power corrupts absolutely. Maka yang bicara di situ adalah kekuasaan. Ketika ini kasus sudah diproses, ya kan, sudah ada putusannya, kemudian diberikan peluang yang mudah kembali. Nah ini jadi gamang kita. Apakah penegakan hukumnya ini sudah tegak lurus? Apakah sudah tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Kan? Nah, jadi harusnya agar ini memberikan efek jerah, deterrent effect, maka tentunya kita berharap ya tidak sama persis dengan apa yang terjadi di tindak pidana umum lain untuk bisa mengkategorikan bahwa ini loh batas sucinya berkaitan dengan kejahatan yang bisa kita pahami untuk masuk ke ranah remisi yang biasa tadi dengan yang tidak biasa tadi kan begitu. Artinya secara teori pelaku korupsi, tindak pidana korupsi juga bisa mendapatkan remisi, Bang, secara teori. Iya, kalau mendasarkan pada catatan, sebenarnya secara umum dia punya peluang, begitu ya. Tapi kalau ada beberapa catatan, saya agak lupa ya. Tapi ada beberapa catatan tindak pidana tadi yang contohnya kita sudah sebutkan, terorisme dan lain sebagainya, itu kan dampak kejahatannya luar biasa. Iya, dampaknya. Kita bicara tentang korupsi di satu daerah, katakan, itu misalnya ratusan miliar, untuk misalnya membangun jembatan saja, padahal itu untuk kemaslahatan banyak orang. Jadi kalau kita bicara korban korupsi ini luar biasa, Bang. Nah ini yang seharusnya kan jadi perhatian tadi sebagai dasar untuk kemudian memidana seseorang. Tidak hanya melihat dari kejahatan korupsinya semata, tapi dampak dari kejahatan itu perlu. Dalam ketentuan Undang-Undang Korupsi sendiri 31/1999/2001 kan bicara tentang dampaknya bagi keuangan negara dan perekonomian negara. Nah itu hitungannya bisa beda lagi, Bang. Bahkan kalau nggak saya tidak salah mencatat itu perekonomian negara kalau dicatat bisa lebih besar dibanding keuangan negara yang dirugikan. Karena segala aspek dicatat di situ, kerugiannya apa saja. Nah, ini yang menurut saya jadi efek jerahnya harus lebih muncul di sana. Kalau kita berkaca ke remisi yang kemarin nih, Natal, ada nggak pelaku korupsi yang dapat remisi, Bang? Ada kayaknya. Saya nggak mencatat ya, jujur sih. Karena memang banyak nama-nama karena yang tadi dapat belasan remisi. ribu yang secara bersamaan mungkin dari Sabang sampai Merauke kan mendapatkan hak yang sama tadi. Tapi kalau saya nggak salah tangkap tuh nggak cuma di Natal ini, di Idul Fitri sebelumnya juga ada kalau nggak salah ya, pelaku korupsi yang dapat remisi kan. Intinya bagi mereka yang merayakan katakanlah hari besar agama yang ibaratnya di situ paling utama, Bang. Kalau tadi orang Muslim kan mungkin Idul Fitri ya. Nah ini yang diberikan hak tadi. Tapi semuanya kan bentuknya pengajuan ya, Bang. Rekomendasi
itu nanti berjenjang itu bisa kalau saya tidak salah mencatat juga ada kaitan dengan kantor wilayah setempat Kemenkumhamnya, kemudian nanti baru dirjennya yang akan memberikan mungkin rekomendasi tadi itu dapat dilanjutkan atau tidak, barulah keluar remisi itu. Jadi tahapannya berjenjang. Masalah yang penting adalah masing-masing harus teredukasi, jangan sampai ada pembedaan antara satu narapidana dengan narapidana yang lain terkait dengan pemenuhan hak mereka gitu. Nah, masih berkaitan dengan remisi nih Bang. Sebenarnya apa sih yang mendasari di luar tadi yang Bang udah jelasin ya, di luar tadi yang udah kita bahas juga, perilaku sopan gitu, lembut dan ini gitu. Sebenarnya apa sih yang mendasari seorang narapidana itu mendapat remisi gitu? Dan remisi itu kan bermacam-macam Bang, ada yang sebulan, ada yang setahun gitu ya, ada yang berapa bulan gitu. Nah ini kan seringkali menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat gitu. Dia udah keluar aja nih gitu, kayaknya baru kemarin masuk, ternyata remisinya yang didapat tuh nggak cuma sekali gitu kan. Udah keluar kayak baru kemarin masuk nih gitu kan. Sebenarnya apa Bang tolak ukurnya? Terus diatur nggak sih ini remisi ini dalam undang-undang atau dalam ketentuan lain gimana Bang? Tadi kita sudah di prolog awal sudah kita jelaskan ya, ada aturan-aturan teknis yang mendasari hal itu, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Hukum dan HAM-nya sendiri. Itu yang kemudian membuat aturan main yang berkaitan dengan remisi itu dapat dilaksanakan atau tidak ya. Maka pemenuhan terhadap hak itu pun sebenarnya tidak mudah. Ya, salah satu poinnya tadi, orang itu tidak melakukan pelanggaran disiplin selama di lapas dalam konteks 6 bulan belakangan. Itu menjadi satu catatan penting juga untuk melihat kalau dia sudah pernah melakukan pelanggaran disiplin, layakkah dia dapat remisi? Itu kan pertanyaan besar ya. Yang menjadi persoalan Bang, yang menilai ini kan dari dalam secara internal. Kita orang luar tidak punya. Kita khawatirnya bicara ini hanya berdasarkan based on kewenangan saja. Karena kewenangan kami untuk melakukan hal itu ya kalian ya tidak perlu tahu misalnya kan, ataupun kalaupun tahu ya ini penjelasannya, kalian terima saja. Nah ini kan yang harus kita dorong ke arah pemerintahan yang lebih condong untuk transparan, akuntabel di dalam konteks tadi kan. Mengapa orang ini pantas untuk mendapatkan remisi? Karena bicara kelakuan baik memang secara logika manusia saja agak susah untuk menjelaskan apa bentuk kelakuan baik itu. Kan gitu. Misalnya apakah donor darah yang dilakukan itu juga bentuk kelakuan baik kan gitu. Dan memang tidak bahkan dulu kita punya surat keterangan kelakuan baik kan tidak akhirnya diubah menjadi surat keterangan catatan kepolisian karena SKCK. Kelakuan baik nggak bisa ada ukuran ya Bang begitu. Nah jadi memang yang kita harapkan adalah penilaian dalam hal orang ini berkelakuan baik atau tidak itu ada dasar yang lebih jelas begitu Bang. Tindakan konkretnya apa gitu. Kadang yang dibuat masih aturannya umum, misalnya apakah dia melakukan kalau dia punya kemampuan secara skill, keterampilan, dia memberikan pendidikan kepada orang tersebut begitu ya di lapas, itu ukurannya jelas kalau menurut saya. Nah, tapi kalau sopan karena dia sering senyum pada orang lain, saya rasa itu bukan kaidah aturan yang bisa kita tempatkan sebagai satu aturan hukum umum ya, untuk jadi catatan bahwa orang ini bisa dikategorikan sebagai baik atau tidak. Oke, Bang, kita masuk ke konteks hukum secara global di Indonesia ya, khususnya di tahun 2023 karena sesuai dengan tema kita tadi ini refleksi hukum di tahun 2023 ya. Masih ada omongan-omongan miring dari masyarakat di luar sana yang menyebutkan dalam tanda kutip ya Bang, hukum di Indonesia bisa dibeli gitu ya. Abang sebagai praktisi, kemudian juga akademisi hukum gitu ya, Abang melihat konteks ini seperti apa? Karena nggak mungkin kan, nggak ada asam, nggak ada api gitu. Ya masyarakat menyebutkan hukum di Indonesia bisa dibeli itu pasti kan karena ada alasan ya. Betul. Abang melihatnya gimana Bang? Saya ingin membedakan penempatan sebagai akademisi dan praktisi. Sebagai akademisi, rasa-rasa kita nggak boleh mengiyakan 100%. Karena nanti harapan kita terhadap
perubahan atau arah hukum yang lebih baik ke depan itu jadi sirna gara-gara pernyataan hal itu ya Bang ya. Tapi secara praktik ya namanya kita berhadapan dengan manusia dan sistem, dan yang mengontrol sistem itu adalah manusia, maka perlu untuk menemukan manusia yang seutuhnya memang bicara tentang keadilan Bang. Tapi memang keadilan itu nggak datang dari langit, harus diperjuangkan gitu kan. Maka yang lelah untuk mengawal dari sisi korban itu adalah bagaimana kasus yang dilaporkan itu bisa diproses sampai pada ujungnya ada putusan yang berkeadilan tadi bagi dirinya. Dan itu sejatinya nggak mudah. Nah, kadang ada satu titik di mana ya ada oknum yang bermain di sana. Mungkin praktik-praktik itu yang tadi dikatakan oleh Bang Darwin secara transaksional bisa dibeli itu ya. Sangat mungkin terjadi begitu ya. Dikatakan bahwa mohon maaf ini sebelumnya ada kasih uang habis perkara. Kalau perkara pidana berarti butuh dana. Itu kan ada selentingan di luar sana ya Bang ya. Bukan hanya kita yang menyampaikan, tapi masyarakat bahkan sudah mengetahui secara umum terkait hal itu. Karena ya tadi kita kadang berhadapan dengan oknum ya sekali lagi yang mencoreng instansinya sendiri. Kadang kalau kita sebagai lawyer aja kita pengen bermain dengan cara yang benar, sangat mungkin ya tergoda karena ya ada klien yang mungkin meminta jalur lebih cepat. Nah ini jalur potong kompas, jalur instan. Tadi itu kan juga berpengaruh terhadap sikap hukum itu sendiri. Jadi rasa-rasanya kalau kita hanya menilai yang jahat atau yang buruk itu hanya aparat penegak hukum, sedangkan kita juga memberikan kontribusi terhadap perbuatan itu, rasa-rasanya nggak layak kita hanya menilai dari satu sudut pandang atau satu sisi saja. Tapi secara realitas, ya saya nggak mengatakan bahwa hal itu nggak ada. Hal itu sangat mungkin ada. Tapi kan semua berbalik lagi kepada pelaksana di lapangan kan. Dia deal atau tidak deal dengan hal itu, atau nilai apa yang dia yakini, common belief dia terhadap penegakan hukum itu sendiri apa. Kita nggak jarang juga kan melihat ada tulisan di instansi bahwa daerah ini, wilayah ini adalah wilayah yang bebas korupsi, praktik korupsi. Tapi mungkin karena tulisannya di sini ya mereka melakukan di tempat lain kan. Nah, padahal itu sudah semangat institusinya semua sudah sama. Cuman kadang ada pengawasan yang mungkin ada tidak ketat begitu ya Bang ya, karena individu sudah nggak bisa dikontrol lagi oleh institusi. Artinya ada saja oknum-oknum yang berusaha mencederai itu ya Bang, walaupun lembaganya, institusinya berusaha untuk tidak ini. Pak Kapolri, Kepala Kejaksaan Agung, Ketua Mahkamah Agung mungkin punya visi dan misi yang sama terkait pemberantasan korupsi minimal di internal mereka. Karena ini yang penting kan untuk ditanamkan. Tapi ketika dalam praktik, nah ini yang agak sulit untuk menjaga setiap orang tadi Bang yang bermain. Yang penting adalah sebenarnya kalau ada yang terbukti ya memang harus dihukum secara tegas begitu ya. Cuman masalahnya kadang dia institusi juga tidak mau memaknai bahwa ini tanggung jawab mereka semua kan, bahwa mereka mengatakan ya ini sudah proses hukum, mereka tarik mundur terhadap hal itu. Nah ini yang perlu dilakukan agar tidak ada transaksional, tidak ada yang melakukan penawaran supply and demand di sana. Selama masih hukum ekonomi itu berjalan, ada permintaan dan penawaran di sana, akan terjadi kesepakatan tadi Bang. Nah makanya di beberapa instansi berusaha melakukan digitalisasi ya untuk meminimalisir itu tadi ya Bang ya. Tapi tetap aja yang namanya oknum-oknum itu masih ada gitu, belum hilang semuanya. Tapi gitu kalau kita lihat semangatnya sudah luar biasa ya dari banyak instansi itu kan, ada jargon-jargon juga yang mereka buat sebagai tagline. Kemudian kalau ada katakanlah oknum yang di luar dari ketentuan prosedural hukum melakukan tindakan yang seperti apa, mereka minta juga dilaporkan. Itu kan upaya jemput bola. Tapi memang membangun sistem ini tidak semudah kemudian kita hanya bicara pada tataran teoritis ya. Karena yang dibicarakan ini adalah banyak orang tadi, bagaimana pengaturan tadi itu harus bisa dimaknai secara bersama gitu. Oke Bang, ini terakhir Bang, semacam closing statement juga buat Abang. Bagaimana Abang melihat
proses hukum di Indonesia selama 1 tahun terakhir, artinya selama 2023 ini. Apakah sudah berjalan baik atau belum gitu ya? Begitu juga dengan eh, ancaman maupun tindakan yang dilakukan dari akibat pelanggaran hukum itu, apakah sudah membuat para pelakunya jera atau belum gitu Bang? Itu bagaimana Bang melihatnya? Ya, kalau kita diminta menyimpulkan, memang kita harus mengingat kembali bahwa hukum ini adalah sistem yang bicara, Bang. Bahwa banyak juga aparat penegak hukum yang baik dan itu mungkin kadang jarang terekspos gitu kan. Nah, maka ke depan itu orang-orang yang baik itu harusnya menduduki posisi sebagai decision maker, ya. Bahwa pemilihan apalagi terhadap instansi penegak hukum itu sendiri untuk menduduki posisi strategis harus dijauhkan dari politisasi tadi, dan jangan sampai penegak hukum dalam era ke depan ini, apalagi mendekati 2024 kan pemilu Bang, sebentar lagi di hadapan kita ya, 14 Februari 2024 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Jangan sampai penegak hukum kita harapkan tidak menjadi alat politisasi dalam hal menegakkan hukum itu sendiri kan. Itu harapannya, tapi dalam konteks ini saya rasa tidak layak juga kalau kita tidak mengapresiasi kerja aparat penegak hukum ya. Ada mungkin yang salah, itu perlu diperbaiki secara mekanisme hukum, tapi memang ada beberapa hal yang penting di sana untuk melihat bahwa pemahaman dia punya kewenangan, tapi juga masyarakat punya hak hukum, itu juga harus sejajar Bang. Contohnya misalnya ada orang yang memberikan kritik atau pendapat terkait suatu hal dalam hal bukan hanya penegakan hukum, tapi dalam mengelola negara. Jangan sampai kemudian ini masuk ke ranah hukum, diproses secara hukum, kan begitu. Kita harapkan ada kebebasan berpendapat yang baik dalam konteks tadi, memang dijunjung tinggi. Tapi sejauh ini saya bisa katakan, ya walaupun masih banyak kekurangan, masih banyak hal baik yang juga bisa kita lihat juga kan. Banyak aparat penegak hukum juga yang kadang gugur di mereka ketika menjalankan kerja mereka kan. Di Papua kita masih mendengar hal itu. Jadi saya rasa kita apresiasi, tapi ke depan memang perlu ada netralitas, profesionalitas yang ditingkatkan di sana. Dan dalam penanganan perkara perlu transparansi, akuntabilitas, itu kan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Bang. Nah, dalam debat capres kemarin saja berkaitan dengan penegakan HAM, hukum itu kan masuk di tema debat pertama. Betul. Berarti hukum dan HAM itu adalah bagian yang tidak terpisahkan kalau kita mau masuk dalam konteks due process of law, penegakan hukum yang bermartabat ke depannya. Saya rasa itu, Bang Darul. Oke, artinya kalau saya boleh simpulkan, penegakan hukum di kita tahun 2023 ini sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Betul. Gitu ya Bang ya. Cuma memang masih harus lebih diperbaiki lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Artinya oknum-oknum juga ya misalnya, atau terkait hukuman gitu dan segala macam masih harus lebih ditingkatkan lagi. Contohnya tadi Bang, menteri aktif saja diproses secara hukum kan? Ketua KPK walaupun belum ada putusan yang bersalah atau tidak, proses penegakan hukumnya berjalan. Itu berarti menunjukkan bahwa hukum itu sedang melakukan satu tindakan begitu kan? Tidak diam saja, tidak absen. Artinya dalam prosesnya udah mulai mengarah ke yang lebih baik lah ya, meskipun masih ada ini. Pasti kekurangan pasti ada, dan itu perlu diperbaiki. Oke, Bang Heri, makasih banyak udah mau berbagi dengan kami. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa mencerahkan, bisa menjadi sebuah pemahaman yang positif buat teman-teman Support Forum. Sebelum bubar kita ngopi dulu nih Bang, ini udah buat ini. Siap, thank you Bang Darwin. Mantap. Oke Bang, makasih banyak, kita closing dulu. Oke Sobat Forum, itu tadi obrolan kami bersama dengan Abang Daheri Firmansyah, pengamat politik dan hukum dari Universitas Tarumanegara. Semoga obrolan kami tadi menambah wawasan dan menambah pencerahan ya buat Sobat Forum yang menyaksikan Forum Ngobdar tentunya. Tayangan ini akan tayang pada
hari Rabu 27 Desember 2023. Tentu saja ini merupakan tayangan terakhir di tahun 2023. Sampai ketemu di tahun depan, tahun 2024. Selamat berlibur di akhir tahun. Sampaikan salam bahagia kami terhadap keluarga Sobat Forum dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.